warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bulugh wal rusuh wa tawbatan nasuh salah al-jasadi wa ruh. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Dahlan beserta keluarga, para orang tua, para sesepuh, Bapak RT, Bapak Ketua Majelis Ta'lim, Fatah, para bapak hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat hadir melangkahkan kaki sebagaimana biasa kewajiban thalabul ilmi setiap malam Senin. Mudah-mudahan bersama-sama kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah kita dijadikan hamba yang soleh, sehat, afiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang rahmatullah, wabil khusus yang tadi telah kita bacakan Yasin dan bacaan-bacaan yang lain, almarhumah orang tua di sini, Bapak Ibu Elva Lubis binti Abu Nur Lubis wa Abu Nur bin Fulan wa Ibu Dawiyah binti Abdul Lahu wa Bahauddin bin Kombang wa Islam bin Abu Nur wa Ilmiyati Lubis binti Abu Nur wa Ali Amin bin Abu Nur. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang sedang kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Ala hadihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana ya, Mas? Surawat ya belum nih. Hadir, gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kawasalain benar. Faslun fi babu fadlis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ya? Belum. Kemarin kan zikir yang muqayyadah di waktin yang ditentukan waktunya. Ya, ada zikir yang tidak ditentukan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi, bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi, ke atas Nabi, wasallimu, dan bacalah salam, taslima, dengan salam yang sesungguhnya. Akhraja At-Taimi,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu alayya fa inna salata alayya kafaratun lakum wa zakatun faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Jadi sholawat ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Sholawat ini perintah Allah yang diperintahkan melalui ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan jadi rukun dalam sholat. Sholawat kepada Nabi ini jadi rukun sholat. Ada orang sholat berani-berani nggak baca sholawat sama Nabi, nggak sah sholatnya karena termasuk rukun qauli atau rukun yang mesti diucapkan. Ya. Perintah Allah tuh dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Ya, sallu bersalawatlah kalian alaihi kepada Nabi. Wasallimu dan baca salam. Nah, maka kalau kita salawat sama salam sallallahu alaihi wasallam gitu atau Allahumma sholli wa sallim. Ya, paham ya? Kalau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi jangan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, salah. Sallallahu itu ya sandingan katanya wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammadin. Paham ya? Jangan keliru apa? Pak RT keliru apa? Jangan ketukar ya. Itu cara baca salawatnya ya. Bahkan dikatakan sama ulama ibadah yang Allah kerja, Allah mengamalkan, Allah mengerjakan, malaikat ngerjakan, itu hanya satu. Kalau sholat Allah nyuruh doang sholat. Yaqimus sholat wa atuz zakah. Allah nyuruh sholat tapi Allah nggak sholat. Allah nyuruh zakat, Allah nggak zakat. Giliran sholawat perintah nih sama Allah suruh sholawat, Allahnya sendiri, Allahnya dengan zatnya bersolawat juga kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah sholawat ini perintah istimewa. Allah nyuruh kita baca, Allahnya juga apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Cuman bedanya sholawat kita dengan sholawat Allah nih beda. Kalau sholawat kita manusia namanya ad-du'a. Ya, namanya doa. Berarti kalau kita bersolawat berarti kita berdoa. Gitu. Kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah wa nuzulur rahmah atau luzumur rahmah ay ziyadatur rahmah. Allah menambah rahmatnya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun sama bersalawat. Jadi makhluk-makhluk ya dat Allah bersalawat sama Nabi cuman beda-beda. Kalau malaikat apa salawatnya kepada Nabi?
Ketika orang membaca sholawat kepada Nabi, malaikat itu bersolawat ya buat orang yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Mana solawatnya malaikat? Al istighfar. Malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah buat orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan buat Nabi Muhammad. Begitu. Maka amalan sholawat itu Pak dapatnya dua. Kita baca sholawat dapatnya dua. Dapat rahmat dari Allah. Yang kedua dapat ampunan dari Allah melalui doanya malaikat. Enak. Untungnya dua. Amalannya satu. Namanya 2 in 1 ya. Satu perbuatan tapi dapat dua keutamaan. Itu enak gak? Maka jangan lepas, paling enggak kita sehari semalam itu nyempetin sholawat buat Nabi. Ya, gitu. Begitu. Berapa? Nanti ada di depan jumlahnya, berapa kali, yang bagusnya berapa kali, gitu ya. Itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya," kata Nabi. Bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna sholata alayya kafaratun lakum. Salawat kalian kepadaku, kata Nabi, itu jadi kafaroh, jadi penghapus dosa buat kalian. Wa zakatun, dan menjadi pembersih daripada apa? Perbuatan-perbuatan tercela. Maka diantaranya sholawat ini adalah penjaga orang yang membacanya daripada berbuat sesuatu yang tercela menurut agama. Ya. Faman sholla alayya, maka kata Nabi, barang siapa yang sholawat kepadaku, sholatan, satu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu sholawat kita, yang satu tuh sallallahu alaihi asyra, dibalasnya oleh Allah 10. Ya. 10 dikasih rahmat sama Allah. 10 lagi dapat ampunan Allah. Jadi dihapus dosa kita 10, dikasih rahmat oleh Allah 10 dari 1 tuh. Ya, nggak makan waktu lama, dikit doang. Begitu. Tuh. Atani atin, riwayat lain, hadis lain, atani atin min Rabbi azza wa jalla, datang kepadaku yang datang malaikat. Datang kepadaku, kata Nabi. Faqala, berkata itu yang datang, man sholla alaika min ummatika, barang siapa yang bersolawat kepadamu dari umatmu, sholatan, akan satu sholawat, kataballahu biha asyra hasanatin, maka Allah tulis 10 kebaikan, wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah akan hapus 10 keburukan, wa rufi'a lahu asyru darajatin, Allah akan angkat 10 derajatnya, wa rada alaihi mithlaha, ya, datang kepadanya seperti itu apa yang diriwayatkan dari yang datang tadi. Satu sholawat, Allah hapus, Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan, Allah angkat derajat kita besok di akhirat. Ya. Kalau hari ini derajat orang kan Pak, derajat orang itu bisa jadi di dunia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya. Tapi orang itu di akhirat di sisi Allah punya derajat tinggi. Ya. Seberapa pengaruhnya orang yang derajatnya tinggi besok di akhirat? Ngaruh Pak. Fasilitasnya, ya, nikmatnya, ya, besok di akhirat itu ngaruh. Kalau orang derajatnya tinggi di sisi Allah, maka
fasilitasnya, nikmatnya adalah nikmat yang beda dengan ahli sorga yang lain. Begitu. Ya. Ma'an nabiyin. Ngumpulnya besok digabungin bareng para nabi. Wa syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Wa sholihin. Orang-orang soleh. Tuh. Itu derajat yang paling tinggi tuh. Yang dikatakan mereka nabi, syuhada, solihin di saat di mahsyar nih. Di mahsyar itu orang-orang telanjang, nggak ada yang berpakaian. Faidin, telanjang nggak berpakaian. Matahari panas, di bawah panas, menyengat dari bawah dari atas. Posisinya di saat itu serba nggak enak. Dikatakan hanya 3 kelompok orang yang tidak merasakan kejadian seperti itu. Pertama para nabi, para syuhada, yang ketiga para sholihin. Itu orang itu yang 3 golongan itu nggak ngerasain tuh. Ya. Begitu. Mudah-mudahan termasuk kita paling enggak sholihin, jadi nabi yang enggak. Ya, jadi syuhada ya jauh. Mudah-mudahan kita termasuk sholihin. Amin ya rabbal alamin. Itu. Ya Pak ya. Jadi derajat penting. Kalau 1 sholawat diangkat 10 derajat, 10 sholawat diangkat 100 derajat, 100 sholawat diangkat 1000 derajat. Terus semakin kita tingkatkan bacaan sholawat kita, maka semakin meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya. Tuh. Wa man shalla alayya mi'ah. Ya. Man shalla alayya wahidah shalla alayhi asyra. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi mi'ah. Wa man shalla alayya mi'ah kutiba kataballahu lahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma'a syuhada. Orang yang baca salawat kepadaku 1 maka dibalas 10. Orang yang baca salawatnya kepadaku 100 10 maka Allah bakal apa? Bersalawat 100. Barang siapa yang baca salawat 100 nih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka kata Nabi, kataballahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq. Allah akan tulis antara 2 matanya, ya, di jidatnya nih, di sini nih, orang itu akan ditulis, orang ini adalah bara'ah minan nifaq. Orang ini orang yang enggak punya sifat munafik, terbebas dari kemunafikan. Orang yang salawat tuh dijaga dari sifat munafik. Ya. Orangnya apa? Orangnya jujur, orangnya selamat. Wa bara'atun minan nar, dan selamat terbebas dari neraka. Wa askanahu itu yang tadi itu. Wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Dan Allah akan tempatkan dia di hari kiamat besok dengan orang-orang yang mati syahid. Paham Pak ya? Itu 10 1 10 100 nggak lama. Kita udah berapa ratus kalau sehari semalam yang baca salawat kita? Saya tanya di sini berapa ratus Pak Kadir? 115.000. 15 kali, dikit amat tang. Ya, itu pas sholat doang ada, ya. Begitu. Nah, ya, itu bacaan salawat tuh. Jadi ini apa keutamaannya seperti itu.
Wa ruwiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun tahta dzirrir rahman. 3 kelompok ada di bawah naungan Allah, naungan Rahman, naungan kasih sayangnya Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 3 golongan orang yang besok bakal dapat naungan Allah di akhirat. Di hari mahsyar, ya la dzilla illa dzilluh. Itu tadi yang tadi. Di hari mahsyar di mana orang tidak punya tempat bernaung, semua dalam keadaan panas, semua dalam keadaan galau. Oh, besok dia dapat apa? Dapat naungan dari Allah. Qila manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang 3 tadi. Jawab Nabi, man faraja an makrubin min ummati. 1, orang yang itu adalah orang yang ngasih jalan keluar saudaranya yang lagi kebingungan. Ada saudaranya lagi nggak punya duit, ya Pak Kadir datang nih, saya nggak punya duit, tolong ya, ada nggak kira-kira pinjem 100 begitu ya. Ya, itu makrub, orang yang lagi bingung dikasih jalan keluarnya. Udah nggak usah pinjem nih, bagi nih cepet ya, butuhnya kan cepet. Nyesel katanya nggak ngomong 1 juta gitu ya, itu ya, butuhnya cepet, udah kasih. Makrub, orang yang lagi kesulitan, yang lagi bingung, tolongin tuh, tolongin. Besok orang itu bakalan dapat naungan Allah. Di mana? Di mahsyar. Itu. Yang kedua, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Ya, orang yang hidupin sunnah Nabi. Kayak ini nih, ngaji. Ngaji ini sunnah Nabi, Pak. Ya, pengajian ini sunnah Nabi. Orang yang menghidupkan, mensyiarkan syiar Allah, ya, menghidupkan sunnahku, kata Nabi, itu besok orang itu dapat naungan arasy, naungan di hari apa mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya paling enggak datang duduk di tempat ngaji itu udah termasuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya. Karena para sahabat ini dalam kesehariannya mereka itu ngambil ilmu dari Nabi. Ya. Bahkan dulu kata Sayyidina Abi Hurairah, Abu Hurairah itu pernah datang ke pasar, orang semua rata-rata di pasar. Banyak di pasar. Ya. Abu Hurairah teriak-teriak, kata Abu Hurairah, "Hei, kalian, apa kalian nggak mau ya dapat warisan dari Nabi Muhammad?" Begitu kata Abu Hurairah. Kalian ahlas suq, ahli pasar, kalian mau nggak dapat warisan dari Nabi Muhammad? Emang lagi bagi-bagi warisan Nabi? Iya. Di mana itu ya Bahir? Di mana itu? Di masjid. Akhirnya Pak, kalau dulu orang kalau atas nama Nabi itu ada sahabat ngomong atas nama Nabi itu mereka udah pasti nggak bakalan ngelewatin. Artinya nggak bakalan dia tinggal. Pasti dia apa? Dia datengin. Akhirnya ini orang dari pasar semua datang ke masjid. Pas nyampe masjid lamnar, ya Abahir kamu bohong. Kami nggak ngelihat tuh Nabi lagi bagi-bagi warisan. Ya. Yang kami lihat ya yazkurunallah, qaumun yazkurunallah, orang-orang lagi pada zikir. Ya, wa qaumun apa? Yazkuruna al halal wal haram. Ada lagi orang yang lagi di situ di masjid lagi apa lagi ngebahas yang halal dan yang haram, lagi ngaji. Ya. Wa qaumun yaqra'un al-Qur'an. Yang saya lihat orang-orang di situ lagi baca Quran. Lah itu katanya, itu warisan Nabi. Ya, mana? Zikrullah, ya. Apa? Majalisil ilm, ya, majelis ilmu sama qiraatil Quran. Begitu.
Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupin sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok dapat naungan aras, ya itu. Jadi apa namanya? Yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiarnya Allah. Jadi dulu ada seorang ulama, ketika di Mekah itu ada seorang ulama, ulama Indonesia diajak sama ulama Saudi. Ulama Saudi itu kan identiknya paham Salafi, paham Wahabi, ya. Buat apa? Buat nyuci kain kiswah, ya, buat nyuci kain kiswah. Ini ulama Indonesia nanya iseng, ente ini nyuci kain kiswah ada nggak dalilnya? Begitu. Ada nggak dalilnya? Begitu. Ada. Mana hadisnya? Nggak ada. Cuman ada dalilnya. Mana dalilnya? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kan orang-orang sana identiknya begitu. Ya, megang kain kiswah musyrik gitu kan. Tapi mereka punya dalil. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, orang yang mengagungkan syiar Allah. Kalau hari ini kita menghidupkan pengajian, ya, menghidupkan silaturahim, ya, itu syiar Allah tuh. Maka dikatakan fa innaha min taqwal qulub. Maka orang itu takwa hatinya. Ya, hatinya takwa. Orang yang hatinya takwa selamat hatinya, yang termasuk qalbun salim. Hatinya selamat. Jadi antaranya tadi man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, dialah orang yang bakal dapat naungan di hari yang tidak ada naungan di hari itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang tadi tuh yang dapat naungan dari Allah, ya, yang di hari dia tidak dapat naungan dari siapapun. Yang ketiga adalah waman aksaros sholata alayya, ya, orang yang banyak-banyak baca sholawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya di antara yang tiga tadi. Ya, itu dulu lah pembukaan ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, ya, sehingga kita termasuk bisa nyempetin baca sholawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa punya waktu khusus buat kita baca sholawat sama Nabi, biar kita nanti punya tempat yang khusus ditempatkan oleh Allah, ya, di dalam tempat yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin. Anta razuqana al-wasi', anta razuqal amana. Rabbana atina fid dunya hasanah الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.